Kadang Pak, perempuan ngatain kita doang item-item. Begitu saya cek mah anaknya 6 dah. Item-item hobi namanya. Ya. Banyak doa yang kita minta kepada Allah. Kita minta ini, minta itu kepada Allah. Tapi yang sudah Allah kasih belum kita terima. Supaya doanya tidak mengatur Allah gimana? Terima dulu apa yang sudah Allah berikan. Baru kita minta yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Ya Allah, suami saya memang belum menjadi suami yang saya idam-idamkan ya Allah. Suami saya memang belum menjadi suami yang saya dambakan ya Allah. Yang bisa menjadi imam dalam rumah tangga, yang bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah kami ya Allah. Walaupun begitu ya Allah, suamiku adalah anugerah terindah yang pernah kau berikan kepadaku ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Bapak doanya begitu. Ya Allah, istri saya memang kadang-kadang cerewetnya bukan main ya Allah. Kalau pagi sering banget tablik akbar. Tahu tablik akbar gak? Ngomel. Sudahan kalau masak nasi goreng banyakkan asinnya daripada enaknya ya Allah. Kadang-kadang nyebelin tapi ngangenin ya Allah. Betapapun kondisi istri saya saat ini ya Allah, itu adalah anugerah terindah yang pernah kau hadirkan dalam hidupku ya Allah. Saya terima, saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Tuh lihat. Ya Allah, anak-anak saya memang belum menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Belum menjadi anak-anak yang seperti yang saya harapkan. Bandelnya 17 tanjakan 8 turunan. Waduh, ini bocah udah bandel banget nih. Kadang-kadang disuruh sholat dia pergi main, disuruh main dia malah pergi sholat. Oh, ada bocah yang begitu. Betapapun kondisi anak saya saat ini ya Allah, itu adalah anugerah dan karunia darimu ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Ini lihat Pak, kita kadang-kadang seringkali kita membeda-bedakan anak kita. Kita punya anak 3 nih. Yang satu jadi pejabat, yang satu jadi pengusaha, yang satu emang rada-rada blow on gak jadi apa-apa. Kira-kira yang kita openin yang mana? Yang mana? Yang mana? Enggak. Pasti yang diopenin tuh yang pejabat sama yang pengusaha. Giliran yang pejabat datang nih, baru juga buka gerbang, anak gue itu nyampe, gue mau masakin nasi goreng ini ya, anak gue nyampe, yang pejabat. Anak yang mau usaha datang, anak gue nyampe ini barunya main ya, biarin gue bikinin teh manis, seduhin kopi ya, kali aja anak gue pengen ngopi. Kalau yang pengusaha datang, giliran anak yang blow on, baru juga buka pintu, udah dikasih sapu, nyapu lu sono no, lu sampah no, lu buang, lu bersihin tuh. Padahal, mohon maaf, kalau ibu meninggal dunia, bapak meninggal dunia, yang maranin ustadz buat ngaji kira-kira yang pejabat apa yang blow on? Yang kira-kira maranin tukang gali kubur yang pengusaha apa yang blow on? Yang blow on. Berarti mendingan mana punya anak pejabat apa anak blow on? Ya paling enggak kalau anak kita blow on mah kan buat dia sendiri. Yang bahaya itu punya anak pejabat blow on. Yang rugi siapa? Masyarakat. Betul lah betul. Makanya jangan suka beda-bedain anak. Ya Allah, anak ini saya terima ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Ya Allah, rumah saya yang sering bocor kalau hujan ini ya Allah. Rumah saya yang belum ada AC-nya, yang kadang panas ya Allah, yang airnya kadang-kadang masih agak susah ya Allah. Saya terima betapapun rezeki yang kau berikan kepadaku saat ini ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Insya Allah. Lihat redaksi yang terakhir. Tapi ya Allah, saya kan pengen ya Allah, punya suami yang soleh. Saya kan pengen punya istri yang soleha. Pengen ya Allah saya punya anak-anak yang soleh dan soleha, punya rumah yang nyaman untuk saya beribadah ya Allah. Jadikan wasilah keridhaan saya menerima kondisi suami saya saat ini ya Allah. Jadikan suami saya suami yang soleh, amin. Jadikan istri saya istri yang soleha, amin. Jadikan anak-anak saya anak yang soleh dan soleha, amin ya Rabbal. Ngatur gak kira-kira doanya kalau begitu Bu? Ngatur. Enggak, ngatur aja. Terima dulu apa yang sudah Allah berikan, baru kita minta apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 11:30 itu. Sampai jam berapa ini ngaji kita? Jam 3.
Sampai subuh. Tanda ini panitia ini mau ngaji sampai subuh nih. Biarin dia ngaji, saya mau pulang. Enak aja mau ngaji sampai subuh. Sebenarnya ini ngundang saya mau ngaji apa mau nyeksa? Dua-duanya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini supaya kita paham bahwasanya apapun masalah yang kita hadapi, rujukan contohnya, solusinya sudah ada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebagai penutup, ya lama-lama ini udah malam ya. Siapa di sini yang hidupnya nggak punya masalah boleh angkat tangan? Ada nggak? Nggak ada. Emang muka-muka bermasalah semua ini kelihatan, Mbak. Semua orang pasti punya masalah. Lihat. Cara kita selama ini menyelesaikan masalah, selalu doa yang kita mintakan kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan ya Allah untuk menghadapi masalah ini ya Allah. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk menghadapi tukang kredit besok pagi ya Allah, yang mau nagih cicilan daster ya Allah. Cemok, Pak. Apa, Pak? Cemok. Pak Cimok? Cemok. Oh, Mang Kemok. Bang Oh, Pak Kemok. Emok. Oh, Bang Kemok. Bang Kemok itu apa? Bang Emok minjemin duit. Oh, Bang Keliling. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, Bang. Oh, namanya Bang Kemok kalau di sini. Oh, beda lagi. Oh, Masya Allah. Ya Allah, Bu. Udah yang begitu mah nggak usah ya. Ya Pak ya, yang begitu nggak Bu? Nggak usah, yang lain aja. Iya. Iya. Oh, ada yang serem banget itu. Selalu doa kita kepada Allah, kita minta ya Allah berikan saya kekuatan untuk menghadapi masalah ini ya Allah. Ya Allah berikan hamba kekuatan untuk menghadapi masalah dalam kehidupan ini ya Allah. Sombong Pak kita. Kalau selalu meminta kepada Allah untuk kita kuat menghadapi masalah, masalah nggak akan pernah ada habis. Ibu punya masalah dengan suami, selesai masalah dengan suami, ada lagi masalah dengan mertua. Selesai masalah dengan mertua, datang masalah dengan anak. Selesai masalah dengan anak, ada lagi masalah dengan tetangga. Sampai kita wafat, masalah nggak akan pernah habis. Makanya kalau selalu kita yang menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah, kapan waktu kita untuk berbuat baik? Padahal sering kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Kita ini mengakui kita hamba yang lemah. Allah yang maha segala-galanya. Maka sekarang doanya kepada Allah, ya Allah, saya memang banyak hutang ya Allah. Saya banyak cicilan ya Allah. Saya punya masalah dengan rumah tangga saya ya Allah. Sekarang saya serahkan masalah ini kepadamu ya Allah. Biar kau selesaikan dengan caramu. Lihat. Serahkan masalah itu kepada Allah. Tugas kita apa? Berbuat baik. Tugas kita apa? Membangun hablum minallah, membangun hablum minan. Itu penting. Bang Ajid, saya mah udah rajin sholat Bang Ajid. 5 waktu saya nggak pernah lepas, selalu jamaah. Subuh saya jamaah, zuhur saya di masjid, asar saya di masjid, maghrib saya di masjid, isya saya di masjid Bang Ajid. Bapak kok rajin jamaah, saya merebut masjidnya, kan gitu. Pantesan dia rajin, Pak. Kalau begitu saya nanti bakal masuk surga, enggak jaminan. Kata Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannah amaluhu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatin wa fadlin. Yang rajin sholat, yang rajin ibadah, belum tentu, enggak jaminan masuk surga. Oh, kok bisa begitu Bang Ajid? Mulai besok saya nggak mau sholat subuh. Emang kenapa? Lah itu katanya yang sholat aja nggak dijamin masuk surga. Begini, lihat akhir hadisnya kata Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatin wa fadlin. Jadi nanti kita masuk ke dalam surganya Allah itu karena sebab rahmat Allah Subhanahu. Ada yang namanya rahmat di sini. Orang dalam itu masuk surga entar. Kok bisa begitu? Begini Pak. Bapak saya tanya,
Laki-laki itu akil balik biasanya umur berapa, Pak? Akil baliknya laki-laki umur berapa? 100. Hah? 12 tahun. Saya pukul rata umur 15 tahun ya Pak ya. Itu akil balik yang normal. Kalau yang akil baliknya dipaksa saya nggak tahu itu umur berapa ya. Yang 15 tahun, misalkan akil balik umur 15, Bapak akil balik umur 15 tahun, umur 40 tahun Bapak meninggal dunia. Berarti 40 dikurang 15 berapa? Berapa? 25 tahun. Artinya apa? 25 tahun ini Bapak sholat, Bapak ibadah. Selama 25 tahun Bapak pergi haji, dapat pahala haji. Pergi umroh, dapat pahala umroh. Selama 25 tahun Bapak sedekah, banyak pahala yang Bapak Ibu kumpulkan. Tapi kan selama hidup 40 tahun itu ada juga dosa yang kita kerjakan, betul nggak? Belum dosa yang kalau kita nongkrong nggak bawa korek, pulang bawa korek orang, nongkrong nggak bawa rokok, nggak bawa korek, rokok siapa aja main ambil nggak pakai izin, dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Belum lagi ibu nih, dosa suka ngomongin kalau di pengajian ada aja yang diomongin, iya Pak ya. Kadang-kadang nyampe duduk di pengajian bukannya duduk mana celingak celinguk, hujan ya? Ya masuk. Ya mudah-mudahan nanti hujan ini menjadi saksi di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal. Iya, ibu enak saya hujan pengen pulang ini. Aduh, jangan dulu ya. Ya, kadang-kadang kan begitu ya. Ada aja dosa. Sekarang pahala yang tadi dikumpulkan dipotong dengan dosa yang dikerjakan. Kira-kira sisa pahalanya cukup nggak untuk menebus surganya Allah? Cukup apa enggak? Enggak cukup. Berarti yang menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah itu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. Dan lihat ini terakhir Pak sebagai penutup. Rahmat Allah ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang bagus hablum minallahnya. Salat 5 waktunya enggak tinggal, jamaah di masjidnya rajin, baik hablum minannasnya. Cakep hubungan baik antar sesama manusia. Dengan keluarga dia akur, dengan RT dia akur, dengan RW dia akur, warga sama RT-nya dengan RW-nya akur, iya. Dengan tetangga akur. Ini yang mendatangkan rahmat Allah. Ada pengajian kayak model begini dia datang. Ini yang mendatangkan rahmatnya Allah. Sekarang Allah adil. Yang tadi dikuafatkan dalam usia 40 tahun Allah kasih kesempatan masuk surga. Yang diwafatkan oleh Allah di usia 35 tahun Allah kasih kesempatan masuk surga. Berarti Pak, yang perlu kita perbaiki sekarang adalah sholat dan hablum minan nas kita. Setelah sholatnya bagus, hablum minan nasnya juga diperbaiki. Insya Allah. Dan sampai sini nggak usah panjang-panjang ya Bu ya. Ya Bu, kepanjangan juga nggak enak. Enakan yang panjang apa yang pendek? Ayo. Aduh Pak. Enakan yang pendek apa yang panjang? Masya Allah. Udah hujan ini ya, ada kemana-mana. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi kesimpulan yang pertama, kita memperingati Isra dan Mi'raj ya, di mana Allah memberikan perintah sholat itu pada saat Isra dan Mi'raj. Lihat ini sebagai penutup. Wasta'inu bis sabri was shalah. Bagaimana Allah menjadikan sholat ini sebagai alat jalan keluar kita daripada masalah mungkin selama ini Pak. Kita sholatnya baru hanya sekedar takbir, sekedar ruku, sujud baru sekedar sujud tanpa kita memaknai dan tahu apa yang tersembunyi dalam rahmat.